Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Duo debat layar dengan personel Joy dan Dave hingga saat ini telah meluncurkan 3 single anyarnya. Single tersebut terdiri dari Tertunda, Terpendam, dan Terimalah. Joy pada promo album di UBTV mengatakan single mereka dapat dinikmati di berbagai platform media seperti Spotify. Joy dan Dave mengaku senang bisa menampilkan lagu Terimalah dan Tertunda di UBTV sebagai rangkaian dari promo album mereka. Halo sahabat UBTV, kami dari Debat Layar. Aku Joy Bat Layar. Aku Joy Bat Layar. Aku Debat Layar. Nah, kita berantem nih. Jadi kita berdua adalah kakak beradik. Iya. Aku adeknya. Saya bapaknya. Waduh, Anda kakaknya. Iya. Kita berdua udah punya 3 single dan judulnya Terpendam, Tertunda, dan Terimalah. Dan tadi kita senang banget bisa bawain lagu Tertunda dan Terimalah di UB TV. Ya, jadi buat teman-teman juga mungkin yang pengen mendengarin lagu kita atau kepo-kepoin kita lagi, bisa cari aja lagu kita dan sosial media kita di @debatlayar. Di Spotify ada ya? Iya. Dan iya sih. Iya. Di rumah tetangga saya. Single yang berjudul Terimalah menjadi lagu persembahan dari Debat Layar untuk memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Joy dan Dave mengaku single ini mengungkapkan bahwa dalam setiap perjalanan seseorang pastinya terdapat dukungan dari berbagai pihak, baik keluarga, sahabat, dan lainnya. Debat Layar berharap setelah 3 single ini, mereka dapat menggenapkan lagunya menjadi satu album dan melakukan promo tour ke berbagai kota di Indonesia. Lagu Terimalah ini, yang terakhir ini, lagu terakhir ini itu bercerita tentang rasa apresiasi kita ke orang-orang yang udah support kita. Mungkin teman-teman nih semua nih ngerasa nih selama online ini kan di rumah, tapi banyak orang-orang sebenarnya tuh yang support. Iya, yang sayang sama kita semua. Bener, walaupun mungkin kadang teman-teman merasa kayaknya gue kesepian nih di rumah sendirian, tapi sebenarnya tuh kita nggak sendirian. Secara nggak langsung ya. Iya. Secara nggak langsung pasti ada orang-orang di sana yang support sama kita. Jadi lagu ini diberikan untuk mengapresiasi orang-orang itu. Gitu. Iya. Dan harapan kami sih semoga lagu ini bisa menjadi semangat ya buat kita semua. Dan lagu-lagu Debat Layar bisa menjadi berdampak dan juga bisa menemani hari teman-teman semuanya. Iya. Nah, rencana kita berdua sih. Ke depan kita berdua, semoga di tahun ini ya kita bisa jadi satu album ya. Iya. Semoga doain aja ya, biar lebih produktif ya kan. Kok Anda kayak kasihan gitu sih? Karena nggak jalan-jalan makanya kan. Ya gitu, jadi semoga kita bisa selesai. Doain aja. Dan guys. Pemirsa, konten di YouTube saat ini menjadi salah satu informasi dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal investasi. Namun jika tidak teliti, informasi yang bersumber dari YouTube bisa menjadi bumerang bagi investor. Untuk menyiasatinya, Kepala Laboratorium Investasi dan Pasar Modal FEBUB, Noval Adib memberikan kunci agar anak muda yang menjadi investor pemula perlu melakukan cek kredibilitas dari orang yang berada di YouTube tersebut. Dengan melakukan cek recheck, maka investor bisa mencari sumber kanal YouTube mana yang dapat menjadi acuan dalam mencari informasi investasi di pasar modal. Ya, saya juga beberapa kali lihat di YouTube ya, penjelasan atau informasi atau rekomendasi ya gitu-gitu itu. Ya kalau bagi pemula ya utamakan itu sumbernya itu memang reputasinya itu bagus lah. Nah untuk itu bagaimana ya tinggal di googling aja.
ya kan, misalnya nama siapa muncul, coba ini bagaimana gitu ya, selama ini. Nah, jadi gitu ya, kalau emang dia orang yang kredibel, punya reputasi bagus kan banyak itu, ya kan. Nah, itu saya kira bisa lah diikuti itu. Tapi kalau kredibilitasnya nggak jelas, ya mending dihindari saja gitu. Ya kan? Jadi begitu. Namun ya kembali ke tadi itu ya, apapun informasi yang ada, ya kan, itu kembalikan ke dua basic tadi itu. Kemampuan membawa dadak merak yang memiliki bobot berat membutuhkan kemampuan khusus dalam pertunjukan Reog Ponorogo. Namun di Universitas Brawijaya, kelompok seni Reog Ponorogo ini sudah mampu melakukan regenerasi pembarong yang khusus membawa dadak merak. Pembina Reog Ponorogo, Denny Widya Nuryawan mengaku untuk awal pembarong masih dari Ponorogo. Namun saat ini sudah ada 2 mahasiswa yang sudah bisa membawa dadak merak menjadi pembarong. Diharapkan nantinya setiap tahun di UB mampu melahirkan pembarong baru sebagai regenerasi dan melestarikan Reog Ponorogo. Yang ikut kru Reog ini khusus pembarong kita ngambil dari seniman dari Ponorogo karena kita sadari bahwa kemampuan untuk membawa dadak merak itu perlu suatu keterampilan, perlu suatu keahlian. Namun demikian kita sudah punya 2 pembarong. Sebelumnya kita sudah punya 2 pembarong juga, tapi sudah lulus. Kita mampu meregenerasi dua lagi, yang sekarang baru semester 3 dan semester 5. Mudah-mudahan ini juga bisa merupakan kontribusi Universitas Brawijaya untuk melestarikan budaya, khususnya Reog Brawijaya. Selain energi dan masih muda, ternyata Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, juga pandai membuat pantun. Kemampuan berpantun Wali Kota ditunjukkan sesaat sebelum menanam pohon di kampus PSDKU UB Kediri. Di hadapan Rektor UB dan jajaran, sang Wali Kota berpantun yang dikhususkan untuk keluarga besar Universitas Brawijaya yang sedang merayakan Disnatalis dan peresmian gedung baru. Pantun ini mampu mencairkan suasana formal, peresmian gedung dan menambah keakraban semua pihak yang hadir dalam acara tersebut. Namun sebelumnya, sebelum ditanam, Wali Kota Kediri akan memberikan pantun. Marilah kita saksikan bersama. Pantun dulu Pak. Dua-duanya. Oke. Wali Kota Kediri namanya Abdullah Abi. Rektor UB Prof. Nufil Hanani. Mantap. Selamat atas peresmian gedung baru UB. Semoga makin jaya dan terus bangun gedung lain. Luar biasa, terima kasih pantunnya Pak Wali. Ini saya dapat hormat, dapat duku ya. Pak Wali dapat duku. Oke. Nanam pohon duku di UB Kampus Kediri. Semoga sukses UB PSDKU untuk kemajuan negeri. Berawal dari kepedulian untuk meningkatkan pengembangan pendidikan sekolah di Pacitan dengan memperkenalkan metode belajar yang interaktif, alumni Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Gandung Senatama mengajak beberapa alumni dan mahasiswa asal Pacitan untuk mendirikan komunitas Pacitan Cerdas atau PACE. Melihat kesenjangan untuk mendapatkan pendidikan karena kurangnya sarana, prasarana, dan informasi pendidikan yang update di Pacitan, komunitas PACE ini berafiliasi dengan beberapa sekolah untuk memfasilitasi dan membantu sekolah dalam mengembangkan metode pembelajaran. Sebenarnya PACE ini komunitas bidang pendidikan dan emang fokusnya ini aku
memperkenalkan metode-metode media-media yang digunakan itu berbeda dengan Bapak Ibu guru yang diajar di kelas. Jadi apa yang menjadi keresahan Bapak Ibu guru di kelas selama ini, apalagi ini pandemi, ini kita coba jawab dengan kegiatan-kegiatan kita. Contohnya kita menggunakan media payung untuk mereka itu bergerak secara motorik, terus kognitif kayak gitu, terus menggunakan tempel-tempelan, terus menggunakan media tradisional yang itu sebenarnya itu udah tersedia di sekitar kita, bukan kita mencari-mencari, tapi ya kembali lagi ke bahwa Bapak Ibu guru itu masih stuck dengan base teori, bukan melihat di lapangan itu kebutuhannya apa, itu masih belum. Nah, kita itu menjawab tentang apa yang menjadi kebutuhan teman-teman nanti untuk mencapai cita-citanya. Jadi kalau member dari tim PACE ini teman-teman yang lahir dan tinggalnya awal KTP-nya itu di Pacitan. Tapi mereka itu kuliahnya itu di luar. Nah, aku membentuk ini mereka untuk menjadi suatu wadah untuk mengabdi, istilahnya mengabdi di PACE ini, di Pacitan. Dan sasaran kita pun dari generasi Z sampai milenial semua bisa masuk untuk sasaran program-program kita. Program-programnya itu banyak Mbak Dini. Jadi kita ada PACE kelas, PACE dolanan, donasi, terus informasi beasiswa, informasi magang, terus infografis, terus mikroblog kayak gitu masih banyak lagi Mbak. Ada live Instagram juga gitu. Dan semuanya itu membahas tentang pendidikan di lapangan kayak gitu. Dan cara kita berkegiatan dan berafiliasi sama sekolah, kita biasanya ketemu sama pihak sekolah, bercerita, terus bercerita seputar apa yang menjadi kebutuhan kendala dari pihak sekolah itu seperti apa, terus kita bertukar pikiran, terus kira-kira ini sekolahnya cocok atau enggak, gitu, melihat dari sarana menuju ke sekolah, terus apa yang menjadi media di sekolah di kelas itu apa sudah terpenuhi. Nah itu biasanya kita tentukan. Dan selama ini kita sudah berdiri, udah keliling 5 kecamatan di Kabupaten Pacitan, total ada 12 kecamatan, tapi kita udah keliling 5 kecamatan. Dan kemarin banget, tanggal 8 hari Sabtu, itu kita udah melakukan kegiatan 1 hari di MI Gupi Semanten. Kita melakukan kegiatan PACE kelas. Di situ kegiatannya ada 2 macam. Yang pertama ada mengajar dan bermain tradisional, dan yang kedua itu konsultasi kesehatan gratis. Pemirsa, dengan menggunakan smartphone, Anda kini dapat menjelajah berbagai sudut kawasan heritage kayu tangan di Kota Malang beserta informasi sejarahnya. Melalui Virtual Tourism Heritage Kayu Tangan yang dirancang oleh jurusan Arsitektur UB berbasis Augmented Reality dan Story Maps. Menurut Dr. Heri Santosa dari Arsitektur UB, aplikasi ini memiliki berbagai pilihan menu, yaitu digitalisasi heritage tourism, kayu tangan heritage, augmented reality, dan virtual reality 360 derajat. Saat ini sudah tersedia 10 bangunan sejarah yang sudah tersedia mulai dari Toko Avia hingga Gereja GPIB Immanuel. Virtual tourism ya, kayu tangan heritage itu sebenarnya sebuah konsep ya digital ya, membangun informasi-informasi kesejarahan ya, baik informasi kesejarahan secara spasial maupun informasi kesejarahan secara tekstual kepada masyarakat luas dan dibungkus secara online yang artinya bisa diakses oleh masyarakat luas, yang intinya juga kita akan menghilangkan sekat ruang dan waktu sehingga informasi ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Pemirsa, teknologi digital mampu menghadirkan pengalaman baru dalam menikmati wisata sejarah.
Selain mendatangi secara fisik pada kawasan tersebut, penggunaan virtual tourism mampu menghadirkan sisi yang berbeda, seperti virtual reality 360 derajat yang mampu menyajikan dari berbagai sudut. Hedi Santosa juga menyebut jelajah virtual dapat dilakukan dengan lebih leluasa dan mampu menghadirkan landscape bangunan secara utuh. Selain itu, virtual tourism heritage yang dirancang timnya mampu menghadirkan perbedaan gedung semasa asli dan setelah adanya perubahan. Yang jelas bahwa memang membangun experiencing gitu ya, pengalaman secara digital dan secara on the spot di lapangan itu memang menjadi sangat penting gitu ya. Kalau secara digital ya, kita berarti memberikan pengalaman kepada masyarakat luas menikmati ruang kayu tangan secara online, bagikan sebuah kawasan kayu tangan yang dibangun secara virtual reality, dan masyarakat bisa menjelajah ruang itu dengan sebebas mungkin dan bisa merasakan secara virtual reality gitu kawasan itu. Yang kedua adalah membangun experiencing on the spot yang merupakan pengawinan antara dunia maya dengan dunia nyata, yang kemudian nanti kita akan berjumpa dengan teknologi namanya mixed reality. Ya, nanti insya Allah di tahun 2022 ini kita akan coba bangun. Ya, mixed reality itu adalah diharapkan experiencing ini pada saat seseorang akan mengakses teknologi augmented reality pada sebuah posisi tertentu gitu ya. Diarahkan pada posisi bangunan itu, mereka akan mendapatkan suatu pengalaman experiencing untuk melihat visualisasi bangunan bersejarah itu yang merupakan pengkawinan dari pemodelan atau visualisasi bangunan bersejarah. Nah, itu ada tujuannya sebenarnya ya. Experiencing on the spot dengan augmented reality itu sebenarnya kita bisa mengkawinkan antara kondisi asli bangunan bersejarah dengan kondisi yang sudah berbeda atau mengalami perubahan. Nah, ini menjadi sangat penting apabila bangunan itu sudah dilakukan pemugaran atau sudah berganti menjadi bangunan baru. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.